Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak, syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah semua, sehingga tak terasa kita sudah memasuki malam ke-9 bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Kemudian dari itu, mari pula kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dengan selalu berselawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini, materi yang diamanatkan kepada saya adalah tasawuf amali. Ya, alhamdulillah, tasawuf amali ini adalah buku saya yang ke-7, lebih 300 halaman. Intinya adalah ilmu tasawuf yang menekankan amalan-amalan spiritual. Dan adapun subbahasan dari tasawuf amali ini yang ingin saya sajikan kepada kita semua adalah amalan-amalan agar jasmani dan rohani kita sehat secara alami. Kesehatan adalah surga dunia. Semua orang selalu mencari surga dunia. Ketahuilah bahwa surga dunia sesungguhnya adalah kesehatan. Tidak ada artinya harta kalau kita sakit. Tidak ada artinya jabatan kalau kita sakit. Tercatat dalam sejarah, ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan diambil dari Dr. Ibnu Sina. Dr. Ibnu Sina adalah dokter Islam yang pertama di dunia. Beliau mencatat bahwa manusia yang paling sehat tubuhnya di dunia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu muncul kitabnya namanya Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Dan di situ juga saya ambil sebagian daripada referensi yang saya masukkan di sini di tasawuf amali yang saya tulis. Apa amalan agar tubuh kita bisa sehat secara alami? Dan insyaallah kalau amalan ini kita lakukan secara rutin, mohon maaf sebelumnya, insyaallah rumah sakit akan sunyi. Jadi mohon maaf kalau ada dokter di sini. Saya melihat, saya mengamati bahwa penyakit
akhir-akhir ini semakin berkembang, dan semakin berkembang juga rumah sakit. Itu pertanda bahwa bukan rumah sakit solusi yang bisa menyehatkan manusia. Kita harus mencari referensi yang lain. Dan melalui kesempatan ini, dengan tasawuf amali, amalan-amalan spiritual, di sini perlu kita luruskan kita punya akidah bahwa yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka. Ya Allah, Engkaulah maha penyembuh, tidak ada yang bisa sembuhkan kecuali Engkau. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang pertama harus kita amalkan adalah pola makan yang benar. Saya melihat, saya mengamati saudara-saudara kita di Indonesia, pola makannya banyak yang tidak benar. Bagaimana pola makan ala Rasulullah? Pola makan ala Rasulullah, makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu pola makan ala Rasulullah. Ia tahu seri ini, pokoknya mau ni piloncen nak kenapa mapisau. Apalagi buka puasa biasa balas dendam. Yang kana di bawah anda dan lalu komat tarawih. Ini pola makan tidak benar. Jadi kalau mau sehat secara alami, jangan terlalu banyak dimakan. Lalu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya orang yang berlebihan itu Allah tidak senang. Jadi penafsiran berlebihan di sini harus diatur makannya, seperti yang dikatakan tadi, makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Lalu pola makan berikutnya, usahakan makanannya dikunyah lama-lama baru ditelang. Ajak nama Raja Seke Mandre. Saya melihat, saya mengamati pola makan saudara-saudara kita, nabala iman rewe. Biasa caput atau lepande 15 menit. Jadi mesin kita, pencernaan kita di sini setengah mati. Ya, sehingga penyakit mudah masuk. Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, saya dapatkan di situ, sebaiknya makanan itu sepertiga makanan, 2/3 minuman dan udara. Tapi ada lagi yang lebih dahsyat. Konsepnya Imam Al-Ghazali, 1/4 makanan, 1/4 minuman, 1/4 pernapasan, dan 1/4 ilmu. Artinya apa? Siapa yang ingin tajam otaknya, matara otaknya, ikuti polanya Imam Al-Ghazali. Terutama para siswa, para santri, paling bagus itu 1/4 makanan saja. Jadi Anda 1/4-nya itu ilmu. Insya Allah kalau itu dilagi-lagikan, iori pandandungan, otak kita tajam. Itulah salah satu amalan. Lalu yang kedua, supaya sehat jasmani kita secara alami, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sininna rupa tawe,
makanlah apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyibah. Wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Saya garis bawahi kalimat halalan thayyibah. Kenapa Allah tekankan makanan yang halal dan thayyib? Pertama, orang yang selalu makan yang halal, insya Allah rohaninya sehat. Yang kedua, thayyibah, penafsirannya adalah gizi. Orang yang makan gizi dan sesuai dengan golongan darahnya, insya Allah tubuhnya akan sehat secara alami. Jadi ya perlu riset Bapak Ibu, golongan darah kita, golongan darah O, A atau AB itu disesuaikan dengan makanan. Salah satu contoh, saya golongan darah O, tidak ada masalah kalau makan kambing. Yang bermasalah itu golongan darah A. Jadi bisa kita buka internet, kalau golongan darah O makan apa yang cocok dengan kita. Itulah sebabnya sehingga muncul berbagai macam penyakit pada diri kita. Nasabah dek disesuaikan golongan darah ta dengan makanan yang masuk. Disinilah pentingnya ilmu pengetahuan. Saya melihat dan mengamati negara kita ini lumbung penyakit. Kenapa dikatakan negara kita ini lumbung penyakit? Karena pola makannya banyak tidak benar. Pokoknya dari komandri siaga pakandan rilona naponomanan ripirina konro coto cepa barona cumi-cumi balebolu naponomanan ripirina. Jadi dari komegalada pakandre pano ripirita. Kemarin saya bincang-bincang teman di Madinah, 5 jenis saja pakan pano ripirita mencaji racun itu. Jadi hati-hati ki, mencaji racun itu 5 pakan pano ripirita mencaji racun dia. Makanya jangan heran kalau ada yang sakit perutnya habis makan karena racun. Nah, dari keterangan Ibnu Majah, narampe koro makadayoro Nabi sallallahu alaihi wasallam dari komandre roti nanre mamasak gangkana mapisa mandre. Artinya apa? Dari komalagi pakandrean, dari kocoto ipano ripirita, usahakan coto na mamasak. Aja ipano mana ngiro pakandrange. Situngan na tu menu yang macam-macam di depan kita itu nasuruh kita pilih ibu-ibu Tanya ke makada pano mana ngi. Nasuruh pilih karena selera kita berbeda-beda. Tapi itu saya tahu na pono mana ngi. Pitu pakandran dolona na pono mana pirinda. Sehingga narekotama narekin ribawata mak jallo ni bembe makai ni manue. Agapi cepa barona. Akhirnya komplikasi kereni asam urat tekanannya gula komplikasi karena pola makan tidak benar. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi amalannya di sini tasirupana ajak nama galada. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, agar kita bisa sehat secara alami adalah tidur yang berkualitas. Jadi ada tidur berkualitas dan ada tidur yang tidak berkualitas. Dari hasil kajian yang saya dapatkan dan saya sudah bukukan itu, tidur yang berkualitas di malam hari itu paling lambat jam 11. Paling lambat jam 11 malam kita bisa bangun jam 3. Karena di situ dari jam 11 ke jam 3 itu ada sel darah putih. Butuh sekali tidur. Jadi tidur itu makanannya darah. Jadi dari kocak karut lade ki bapak ibu berarti malu pula de darah sitongan nah. Itu sehingga Bang Haji Romera mengatakan begadan jangan begadan yang tiada artinya. Toh? Artinya apa?
Buat apa kita begadang? Karena jam 11 sampai jam 3 itu darah kita butuh tidur. Kapan dilewati di situ kita tidak tidur, maka imun tubuh kita turun. Nah, kalau turun imun tubuh kita, virus di sekeliling kita itu banyak, mudah diserang kita. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi saya lihat dan amati juga kadang sekarang selama ada HP, biasa HP-nya dijadikan pengantar tidur. Ini bahaya. Nonton macam-macam di HP-nya. Itu ada radiasi. Kapan tertidur kita, maka terbuka pori-pori kita, maka kita dihantam oleh radiasi. Maka turunlah imun tubuh kita. Itu sehingga biasa kalau bangun tidur capek, pegal-pegal dan seterusnya, karena diserap radiasi oleh imun tubuh kita. Jadi singkirkan seperti itu. Jadi kalau kita mau tidur Bapak Ibu, matikan HP dan matikan lampu. Ya, jadi ada lagi riset penemuan. Kalau kita tidur dan matikan lampu itu hormon itu naik. Dan itu tai mata itu cepat keluar. Nah, di sini ada lagi hasil penelitian. Ya, ini kan saya sementara mengkaji lagi buku ke-8. Ada yang pernah bertanya, kenapa laki-laki atau suami kebanyakan duluan meninggal daripada istrinya? Ini fakta toh. Coba kita perhatikan kampung-kampungnya. Megang itu lakena materiolo. Sehingga mega reke makunra janda. Mohon maaf ya. Apa yang menyebabkan? Ya. Salah satu diantaranya itu laki-laki itu agak lemah ketimbang dengan perempuan, karena perempuan itu suka menangis. Suka menangis. Ternyata hasil penelitian, perempuan yang suka menangis itu kuat imun tubuhnya dan bisa panjang umurnya. Ini hasil penelitian. Jadi itu makun receng lada, engkau cari keras sih. Jadi kalau keluar air matanya begitu, itu luar biasa kekuatan di situ, energi keluar. Kita laki-laki tidak cengeng. Pokoknya kalau engkau masalah ditampung. Pantanya menangis. Ya, padahal kalau keluar air mata itu racun keluar. Ya, toksin keluar itu. Ya, sehingga imun tubuh kita kuat. Jadi bapak-bapak kok masalah karamoki. Ya. Karena itu mengeluarkan toksin, jangan ditahan. Kapan ditahan toksinnya itu yang menyebabkan imun tubuh kita turun. Itulah yang membedakan laki dengan perempuan. Perempuan ya magala kerak. Sehingga toksin-toksinnya itu keluar, sehingga panjang umurnya ibu-ibu. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali bahwa waktu tidur di malam hari itu jangan lewatkan jam 11 dan bangun jam 3. Nah, kenapa dianjurkan jam 3? Di jam 3 diusahakan kita sholat tahajud. Karena intisari sholat tahajud itu adalah Pak Dukalasa. Jadi kalau mau sehat jasmani dan rohaninya, jangan alpa sholat tahajud. Bukan berarti wajib, tapi fungsinya luar biasa sepanjang tahajud. Pak Dukalasa, pengusir segala macam penyakit, medis non medis. Minimal sholat tahajudnya 8 rakaat, tambah witir 3 rakaat. Nah, di sini lagi ada pernah bertanya, yang mana afdal witir sebelum tidur atau sesudah tidur? Ya, sebenarnya kita kondisikan saja, dua-duanya boleh. Nah, sabangkatore ke mas sempajat taraweh lanjut witir. Apakah bisa tahajud? Bisa tahajud, tapi tak usah witir. Kalau misalnya kita jamin bangun, bisa tangguhkan dulu witirnya, paketkan tahajud, boleh. Jadi ini pilih roh. Jadi tahu salah dipermasalahkan. Ya. Witir, inna Allah witrum yuhibbul witra. Majapunna pung Allah Ta'ala ganjil. Nah, puji ki pung Allah Ta'ala kalau kita selalu melaksanakan sholat witir. Jadi situ ada cintanya Allah.
Jadi kalau kita mau mendapatkan cinta khususnya Allah ke kita, jangan lepas witirnya. Aja dari ke Makkah darah malampi mas sampai witir iki. Seterusnya sholat witir. Karena Nabi tidak pernah tinggalkan witir Bapak Ibu. Jadi nomor yang tanya ramalan tetap malah witir. Karena di situ ada cintanya Allah. Nareko puangnya nareko poji ki. Apa yang kita minta sama dia tidak mungkin nasekiri ki Pak Bu. Jadi begitu ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, istirahat yang cukup dan hindari kecapean. Jadi ini adalah hasil riset lagi. Saya temukan usia 40 tahun ke atas jaga kecapeannya. Jaga kecapeannya. Jadi dari ke umur 40 tahun usahakan jangan capek. Karena kapan capek tiba-tiba stop jantung nanti. Nah itu sudah banyak kejadian. Jadi dari komak jama ki mata koki istirahat ki. Karena kita punya jantung, kita punya mesin itu sejak dibunyikan oleh Allah umur 4 bulan 10 hari kandungan ibu, di situ bunyi terus mesin kita, tidak pernah istirahat sampai hari ini. Jadi kalau tidak ada ilmu, tidak ada amalan-amalan yang kita lakukan, masih sakit. Jadi kalau capek begitu jangan dipaksakan, istirahat ki. Karena itu dikhawatirkan nanti mesin kita alias jantung itu stop. Ya itu Bapak Ibu ya. Terus lagi yang mampu saya ingat, engka amalan pandrita awali. Engka amalan pandrita awali. Setiap selesai sholat, tungka pura kiri ke mas sepanjang 5 waktu, tangan kanan ini letakkan di jantung kita di bagian kiri. Baru berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru baca wasyifa'u lima fis sudur. Baca 3 kali. Tungkat pura ke mas sampajan. Insyaallah dia ini pala salasan. Ya kita telusuri. Engkakah pandrita wali pala salasan? Dia tu gagal. Itu bagusnya kalau ada amal-amalan Bapak Ibu. Nah itulah pentingnya tasawuf amali. Jadi saya punya buku ini mengumpulkan beberapa amalan-amalan pandrita wali, termasuk tadi itu beberapa doa zikir di dalamnya. Jadi nanti berberkah itu amal itu pura pimas sempajan apa bugau. Nah ini saya bongkar saja supaya motivasi kepada saudara-saudara kita yang masih malas sholat. Jadi otomatis rajin itu mas sempajan. Nah, saya bicara masalah kesehatan, orang berlomba-lomba mau sehat. Insya Allah amalkan. Ya setiap sudah selesai sholat fardu, bacakan, ya berikan salam, baru baca wasyifa'u lima fis sudur. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit yang ada di dalam tubuhku. Kenapa? Waktunya setelah sholat. Karena dasarnya wasta'inu bis sabri was sholat. Engkau lalu kimila tolong dipanggil kesabaran dengan sholat. Jadi saya memahami dari ayat itu bahwa setiap apa yang kita inginkan dari Allah sebenarnya melalui salat. Melalui salat. Jadi setiap engkau perlu tarikan rupange, engkau hajatnya lewat salat dulu. Contoh, engkau reke perlu rupange sempaja aga kanja sempaja hajat. Eloki curhat rupange sempaja aga kanja sempaja tahajud. Bingung ki sempaja istihara. Ya kemudian elu kira-kira malo-malo dan letak sempaja duha. 45 sempaja sunnah Pak, 5 sempaja paralut. Tetap itu 50 waktu. Jadi sukuna setiap apa yang kita inginkan lewat salat, insyaallah Allah akan penuhi apa yang kita inginkan. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insyaallah nanti sebentar subuh kita lanjutkan karena waktu membatasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.